萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Sosok kurus itu berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura agungnya sudah cukup untuk menyebabkan area ini bergetar. Douzong, titik sejati ketika seseorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di benua itu. Hanya dengan berhasil mencapai level ini seseorang akan mendapatkan prasyarat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di dataran tengah. Saat ini, Xiao Yan telah mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Prestasi ini sangat mengesankan. Hujan turun dari langit ke segala arah, membungkus gunung mata surga dalam cengkeramannya. Sebuah suara Peter Platter muncul. Sosok itu berdiri di udara kosong yang jauh. Tidak ada sayap douki atau sayap tulang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah indikator unik dari seorang elit Douzong. Sejumlah tatapan tak terhitung melewati hujan dan melihat sosok tak bergerak di langit. Dalam sekejap, seluruh pegunungan mata surga menjadi benar-benar diam. Hanya suara tetesan hujan yang jatuh di daun-daun pohon yang jelas bergema di atas gunung. Sosok di langit tidak bergerak. Setiap kali hujan datang ke radius dalam 5 kaki darinya, itu akan secara otomatis menyebar. Cara itu seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Pada saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat. Aura megah berlama-lama di atas tubuhnya, menyebabkannya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi sebuah patung. Apa yang salah dengannya? Jin Bu bertanya. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat keheningan Xiao Yan. Saat ini, Xiao Yan telah berhasil maju. Kenapa dia menjadi seperti ini? Sepertinya dia telah memasuki kondisi unik. Jin Shi ragu sejenak sebelum berbicara. Jin Gu terkejut ketika mendengar ini. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Xiao Yan, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuhnya. Mari menunggu. Dia harus segera pulih. Baik. Xiao Yan, yang matanya tertutup di langit, mengerutkan kening penuh perhatian sementara kedua orang itu berbicara. Segel api di alisnya, yang tidak menunjukkan banyak aktivitas untuk waktu yang lama, saat ini memancarkan cahaya api. Xiao Yan pada awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kekuatan spiritual di dalam tubuhnya telah menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menembus kelas Douzong. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan sisa-sisa spiritual samar yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yao Lao ketika dia ditangkap. Itu juga bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Ketika ia menerobos ke kelas Du Huang saat itu, Xiao Yan telah mengikuti segel spiritual yang tersisa di segel api, bepergian ruang itu sendiri, untuk menyelidiki ke aula besar misterius di mana Yao Lao telah dipenjara. Karena kekuatan spiritualnya lemah saat itu, apa yang bisa dia lihat sangat kabur. Dengan pengalamannya dari terakhir kali, Xiao Yan mengerti apa yang terjadi ketika dia sekali lagi merasakan perubahan segel api. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya berkumpul bersama sebelum memasuki bagian dalam segel api. Sebuah kilatan muncul di mata Xiao Yan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Sebuah terowongan aneh, gelap hitam muncul. Tanpa ragu-ragu, kekuatan spiritualnya bergegas ke dalamnya seperti sambaran cahaya. Terowongan gelap hitam tampaknya sangat panjang. Namun, Xiao Yan tidak merasa cemas karena dia memiliki pengalaman dari terakhir kali.
Dia dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat terseok-seok melaluinya. Perjalanan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum semacam tekanan samar-samar ditransmisikan dari tepi terowongan. Fluktuasi yang gelap dan padat juga terasa. Kekuatan spiritual baru saja keluar dari terowongan ketika merasakan dingin yang gelap menyapu. Aula gelap besar yang sama memasuki matanya. Aula besar ini sangat besar sehingga menakutkan. Itu benar-benar tertutup dalam warna hitam keabu-abuan yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan ekstrim. Ada cukup banyak pilar batu hitam yang tingginya puluhan kaki di aula besar. Banyak simbol aneh digambar pada pilar-pilar batu ini. Mereka samar-samar memancarkan cahaya, muncul seperti mata berkedip yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang mengerikan dan dingin. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu aula besar ini, yang begitu besar sehingga dia tidak tahu ukurannya. Setelah itu, matanya tiba-tiba berubah ke area tertentu. Sejumlah gugus cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tempat itu. Setelah mengamati dengan saksama, orang dapat melihat bahwa bagian dalam dari kelompok tersebut adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Meskipun Xiao Yan telah melihatnya terakhir kali, ada terlalu sedikit waktu dan kekuatan spiritualnya masih lemah. Oleh karena itu, visi yang dia bawa kembali sangat kabur. Kali ini, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas melihat bahwa ada rantai berwarna hitam meliuk-liuk di antara kumpulan tubuh spiritual. Rantai berwarna hitam ini melilit leher tubuh spiritual. Sepertinya ada sesuatu yang samar-samar ditarik dari interior tubuh spiritual melalui rantai. Tatapan Xiao Yan bergerak dengan rantai dan melihat bahwa ada beberapa pilar berwarna gelap hitam menjulang aneh yang ada di ujung rantai. Pilar-pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiao Yan merasakan kengerian mengalir di tubuhnya ketika dia melihat adegan ini. Hall of Souls tampaknya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai semacam nutrisi. Meskipun Xiao Yan saat ini hanya kekuatan spiritual yang tak terlihat, emosi terkejutnya masih muncul. Kejutan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan buru-buru merasakan trans lemah yang ada di dalam segel api. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa melihat satupun penjaga Hall of Soul di aula ini. Hanya ada keheningan linglung dan seperti kematian yang seragam. Tempat kematian yang aneh dan suram. Ini adalah evaluasi Xiao Yan tentang tempat ini. Pencarian Xiao Yan tidak berhenti saat pikiran ini melintas di hatinya. Tatapannya menyapu interior ruangan yang padat. Sesaat kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Sukacita segera bangkit di dalam hatinya. Fluktuasi kecil itu menjadi sedikit lebih jelas. Kecepatan Xiao Yan diam-diam meningkat dengan pikiran berkelap-kelip di pikirannya. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia jelas mengerti bahwa pasti ada tetua terhormat, Douzun, yang menjaga aula ini. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda sekarang, dia tidak begitu arogan sehingga dia pikir dia bisa bertarung dengan elit Douzun. Kekuatan spiritual Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah bepergian ke depan untuk sementara waktu. Tatapannya terkejut saat dia melihat di depannya. Ada sekelompok cahaya yang tidak menonjol, tergantung di atas meja batu. Di dalam klaster cahaya ada seorang lelaki tua, yang tubuhnya tampak agak ilusi. Orang tua ini memiliki kedua matanya tertutup rapat. Wajah tua itu, yang sangat familiar, yaitu Yao Lao. Leher Yao Lao juga memiliki rantai berwarna hitam di sekitarnya. Terlebih lagi, rantai berwarna hitam ini tampak lebih besar dari yang lain. Juga ada lebih banyak simbol aneh di atasnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan gemetar intens, mengungkapkan kegembiraannya dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini. Xiao Yan menatap wajah yang sepertinya terlihat lebih tua.
Sudah hampir 3 hingga 4 tahun sejak Yao Lao ditangkap. Xiao Yan merasa sakit, seperti jantungnya dicengkeram oleh sesuatu serta niat membunuh yang sangat besar ketika dia memikirkan kesulitan yang dialami Yao Lao selama tahun-tahun ini. Yao Lao harus diberi banyak pujian atas semua prestasinya. Seperti kata pepatah, seorang guru seperti ayah. Xiao Yan juga benar-benar memandang Yao Lao sebagai ayahnya. Itu wajar bahwa hati Xiao Yan merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika melihat Yao Lao menderita penyiksaan seperti itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan melayang ke bagian atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiao Yan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya, tatapannya menatap Yao Lao yang menutup matanya. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yao Lao. Meskipun itu lemah, untungnya tidak ada yang terlalu serius terjadi padanya. Sementara Xiao Yan mengamati Yao Lao yang sedang terlelap, Yao Lao sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya bergerak-gerak. Setelah berjuang sejenak, dia perlahan membuka matanya. Tubuh Yao Lao langsung menegang setelah dia membuka matanya yang agak keruh. Tatapannya tumpul saat dia mulai di udara kosong di depannya. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Melihat Yao Lao bertindak seperti ini, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat ia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao di udara. Setelah itu, dia berbicara ke Yao Lao. Suaranya sedikit serak, "Guru, murid ini tidak berbakti." Yao Lao menyaksikan pria muda yang diskor sambil berlutut. Matanya menjadi lembab dan suara kecil melewati bola lampu. "Teman kecil, Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Mampu merekrut Anda sebagai murid saya adalah hal terbaik yang pernah dilakukan tulang lama saya ini." Meskipun Yao Lao saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa mengatakan bahwa Xiao Yan saat ini hanyalah sebuah benang kekuatan spiritual. Namun, ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Karena Xiao Yan mampu mengandalkan benang kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang, Yao Lao secara alami dapat menebak bahwa Xiao Yan saat ini telah berhasil maju ke kelas Douzong. Mata Xiao Yan memerah. Dia berbisik, "Guru, yakinlah bahwa saya akan datang dan menyelamatkan Anda sesegera mungkin. Mungkin Anda tidak memiliki kualifikasi." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara tua, acuh tak acuh perlahan terdengar di aula besar. Tekanan besar tiba-tiba turun setelah munculnya suara lama ini. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu, aneh muncul di tempat itu. Orang tua berbaju ungu itu melirik Xiao Yan. Dia segera merajut alisnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan samar-samar memberinya perasaan yang agak akrab. Setelah berpikir sebentar, dia tanpa sadar mengatakan dengan terkejut, "Anda adalah kekuatan spiritual sejak saat itu?" Xiao Yan menatap pria tua berpakaian ungu ini dan tidak menjawab. Tidak disangka bahwa orang yang bahkan tidak dapat menerima fluktuasi spiritual dari diri yang mulia ini, Douzun, sebenarnya dapat datang ke tempat ini. Sepertinya Anda jauh lebih kuat daripada saat itu. Pria tua berjubah ungu itu melirik Yao Lao di gugus cahaya. Dia samar-samar tersenyum, mengangkat tangannya, dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari kejauhan. Namun, ini jauh dari cukup. Lain kali saya datang ke sini, saya akan membalas semua kesulitan yang dialami guru selama tahun-tahun ini. Tatapan Xiao Yan sama seperti binatang buas. Ini samar-samar membawa kegilaan yang menyebabkan orang merasa takut. Semoga. Pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Ruang di sekitar Xiao Yan segera retak. Kekuatan spiritual Xiao Yan tersingkir oleh serangan yang menakutkan ini.
Permukaan ekspresi senang di wajah lama Yao Lao dalam gugus cahaya saat dia melihat tubuh Xiao Yan yang menghilang. Xiao Yan mampu tetap tidak takut di hadapan seorang elit Douzun. Dari kelihatannya, dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama tahun-tahun ini. Yao Lao secara samar-samar merasa bahwa pada kesempatan berikutnya muridnya ini muncul, dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya, dia akan tiba sendiri. Alis pria tua berpakaian ungu itu sedang merajut bersama ketika dia melihat tatapan puas di wajah Yao Lao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan sedikit ketidaknyamanan yang tidak muncul selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Meskipun itu tidak terlalu intens, itu masih menyebabkan dia merasakan kedinginan yang meresap jauh ke tulang-tulangnya. Xiao Yan. Suara yang berisi air dingin perlahan terdengar di dalam aula yang tenang. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.